Oke, untuk hari ini materinya kita routing ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain buat gabung, Mas Fadil siap? Ya, boleh. Dimulai sekarang ya? Iya, bisa dimulai sekarang. Oh iya, bentar-bentar. Buat yang nge-record, ada yang udah siap buat nge-record? Oke, jangan lupa di-record ya, nanti di-share ke teman-temannya. Bisa dimulai sekarang, Mas. Oke. Jadi aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum hari ini kita akan belajar mengenai routing. Jadi apa itu routing? Routing adalah sebuah proses mengarahkan paket data atau lalu lintas jaringan dari suatu jaringan ke jaringan lainnya melalui jalur yang optimal. Tujuan routing ini adalah untuk memastikan pengiriman paket data yang efisien dan cepat gitu melalui jaringan yang kompleks. Seperti itu. Di sini kita akan belajar dua macam routing, yaitu ada routing statik dan dynamic routing. Yang routing statik itu melibatkan konfigurasi manual. Jadi kita akan mengatur jalur jaringan itu secara manual gitu. Kalau routing dinamik, jadi untuk rute sini kita menggunakan protokol RIP. Jadi untuk dynamic routing itu ada banyak protokol ya. Ada RIP, OSPF, BGP, IGRP dan lain sebagainya. Tapi kita hari ini akan belajar yang RIP atau Routing Information Protocol. Oke, di sini langsung saja aku praktekin ya. Untuk teman-teman yang mau ikut konfigurasi bisa di-download topologinya yang aku udah kirim di grup WA ya. Oke. Pak Sersinku udah masuk ya? Masuk, Kak. Masuk, Mas. Oke. Jadi kemarin kita kan udah belajar terkait switching, kita konfigurasi switch. Sekarang kita belajar terkait konfigurasi router. Sini aku pakai ada 3 router. Udah aku tentuin juga di sini ada IP-nya, jadi PC1 itu IP-nya sekian, PC2 sekian dan lain sebagainya. Kemudian di tiap interface-nya juga udah aku kasih IP-nya, tapi belum dimasukkan. Jadi kita masukkan terlebih dahulu untuk IP-IP-nya ini. Untuk yang pertama kita masukin dulu di bagian router. Sini router 1. Sebelum aku konfigurasi mungkin dari teman-teman udah tahu belum nambahin IP, bagaimana cara masukin IP ke dalam port di router. Caranya sama seperti switch. Ada yang tahu? Gimana? Kalau ada yang tahu bisa dapat nilai tambahan nih. Izin menjawab, Kak, mencoba. Ya, gimana? Silakan ngomong aja perintahnya apa, aku ketikin di sini ya. Masuk ke konfigurasi dulu, baru ketik IP root, IP-nya berapa? Konfigurasi dulu ya. Iya. Terminal gitu ya. Terus? Iya. IP. Terus IP root, terus ketik Langsung IP IP-nya. gitu. Langsung Iya. IP? Gimana? Iya, IP root gitu. IP root. Bukan, maksudnya buat nambahin IP di portnya, bukan buat root. Nah, nanti itu IP root itu nanti. Kita masih nambahin IP-nya dulu, gimana? IP root gitu ya? Oke. Gak apa. Tadi NIM-nya berapa? Udah berani ngomong? Tapi nggak bisa. Berapa? 1051. Oke, Kak, kita bantu catat ya. Oke dah,
aku bantuin aja ya. Jadi kita untuk menambahkan IP ke dalam port, kita masuk ke portnya terlebih dahulu. Di sini misalkan kita mau nambahin IP di port fast Ethernet 0/0 ini. Jadi kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu, FENT FA 0/0 ini, dan enter. Nah, ini tandanya kita sudah masuk ke portnya. Kemudian kita masukin perintah untuk nambahin IP. Perintahnya itu ada IP address, terus masukin IP-nya. Ini 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya sini pakai 255.255.0. Ini aja. Udah gini. Dan kita enter. Oke. Berarti ini IP-nya udah masuk. Terus langkah selanjutnya kita aktifkan portnya. Untuk aktifinnya gimana? Kita ketikkan perintah no shutdown ini. Ini artinya untuk mengaktifkan portnya. Kita klik enter. Nah, tadi yang awalnya merah tuh kan berubah nih, segitiganya jadi warna hijau. Itu tandanya portnya sudah aktif. Kita lanjut ke interface yang lainnya. Di sini interface SE20. Langsung aja kita masuk INT SE2/0. Kemudian klik enter. Masukin perintah yang sama. Sini IP address yang kita ubah IP-nya. Sini IP-nya itu 10.10.10.1. Ini untuk IP address SE20. Dan kita klik enter. Terus sama perintah selanjutnya yaitu mengaktifkan portnya. Kita ketikkan no shoot gini aja udah bisa. Oke. Ini masih merah karena yang di router 2 masih belum aktif. Jadi segitiganya ini masih merah. Oke, untuk IP di router 1 udah. Kita masuk ke router 2. Caranya sama, kita tambahin juga IP-nya. Kemudian masuk ke interface-nya, INT FA 0/0. Kemudian IP address 192.168.2.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Dan klik enter. Lalu aktifkan portnya, no shoot. Oke. Dari sini dulu nih, dari teman-teman ada yang ingin tanyakan nggak? Atau dari aku kecepatan? Apa masih aman? Gimana? Aman ya untuk nambahin IP ya? Gampang kok, tinggal masuk interface, kemudian masuk tambahin IP-nya, terus aktifkan portnya. Oke, lanjut ke port selanjutnya. INT SE2/0. Ini IP address-nya 10.10.2. 10.10.10.2. Oh, sorry. 10.10.10.2. Bentar. Oke. Aktifkan portnya, no shoot. Nah, kalau udah di no shoot juga, yang di sini kan tiganya tadi kan merah jadi hijau. Tuh. Lanjut ke interface selanjutnya, INT SE3/0. Kemudian IP at 10.10.21. 21. Oke. Lanjut no shoot. Nah, untuk yang router 2 pindah ke router yang ketiga. Oke. Masuk ke interface-nya, interface SE20. Lanjut ke IP, bukan, masih belum IP at
10.10.20.2, kemudian subnet masknya 255.255.0. Lanjut no shoot. Oke. Interface yang lainnya ENTFA 0 NTFA 00, kemudian IP at 192.168.3.1. Aduh, sorry. Oke, karena di sini masih adzan, kita tunggu selesai adzan dulu ya. Oke, kita lanjut. Karena kita udah nambahin di ini router, udah nambahin IP, selanjutnya kita tambahin dulu IP di PC. Ada yang tahu nambahin di IP di PC itu bagaimana? Sebentar ya. Oke. Oke. Lanjut tadi gimana? Ada yang tahu buat nambahin IP di PC itu gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Bisa langsung open mic.
Halo, suaraku masuk kan? Masuk kok, Mas. Oke. Gimana? Ada yang bisa bantu buat nambahin IP ke PC? Oke, nggak ada ya. Jadi untuk nambahin IP ke PC itu kita masuk di ini, tab desktop. Kemudian kita klik yang IP configuration. Oke, kita masukin IP-nya. Sini 192.168.1.2. Kemudian subnet mask-nya. Di sini karena kita pakai router, default gateway-nya itu IP yang terhubung ke PC. Dari router yang terhubung ke PC itu IP-nya berapa? Karena di sini itu device Ethernet 0/0, itu IP-nya 192.168.1.1. Jadi default gateway kita isi 192.168.168.1.1. Jadi default gateway itu alamat IP dari port yang terhubung ke PC. Seperti itu. Kalau pakai router kita perlu nambahin default gateway. Kalau nggak pakai router kita nggak perlu nambahin default gateway-nya. Itu. Oke. Berarti dikosongin Mas ya? Gimana? Berarti default gateway-nya kalau nggak ada dikosongin gitu? Ya, kalau nggak pakai router itu Oke, kosong. Oke. Oke, udah ya. Kita lanjut ke PC selanjutnya. Tadi udah bener nggak? Sorry lupa. Bener. Oke. 192.168.1.3. Ini sama default gateway-nya 192.168. Terus lanjut ke PC selanjutnya. Oke, masuk IP configuration. Sini IP-nya 2.2. Oke. Ini nih default gateway-nya apa? Ada yang bisa bantu nggak? Itu Di Kak, PC 3. 192.168.2.1. 2.1. Oke. Ini berapa? 1044. Oke, siap. Betul ya. Jadi default gateway-nya itu 192.168.2.1. Oke, lanjut ke PC selanjutnya. Oke, benar. Tiga titik tiga, subnet mask-nya 255.256. Default weight-nya gitu. 3.1. Oke. Oke, dari sini dulu kita udah nambahin IP ke semua perangkat. Oke, sampai di sini dulu nih. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Aku mau tanya Kak, Fadil. Ya, silakan. Itu kalau yang router ke router itu ada 10.10.10.1 itu apa? Ini alamat IP. Jadi alamat IP-nya aku buat 10.10.10.1. Ini lupa aku tipe apa ya, lupa aku. Nah itu dah. Yang penting intinya tuh ini IP. Jadi misalkan di sini kan aku nyontohnya pakai 10.10.10 ya. Kalian juga bisa pakai 192.168 gitu. Cuma ini beda tipe. Kan udah belajar IP kan ya? Iya Kak.
Nah, gitu. Beda kelas itu kayaknya. Ya beda kelas. Gak apa-apa, tapi kalau router itu kita pakai yang ini. Soalnya Itu kan jangkauannya lebih sedikit kalau tipe ini. Jadi kalau pakai yang ini. SE2/0 itu apa Kak? Gimana? Yang SE itu, SE2/0 itu Oh, SE2/0. Ini nama portnya. Jadi kalau FA itu Fast Ethernet, kalau SE itu serial. oke Mas Fadil, terima kasih. Oke, inilah. Kalau FA ini kan Fast Ethernet. Terus kalau serial SE itu serial. Sebenarnya kita juga bisa sih nambahin IP lewat apa tab config ini. Kita ada interface, kemudian sini Fast Ethernet /0. Kita masukin IP subnet mas, kemudian portnya kita on kan. Tapi aku tadi tuh praktekin lewat CLI karena biasanya waktu tugas dari dosen apa dari Cisco itu tab config ini kekunci. Jadi kita harus confignya lewat CLI gitu. Jadi aku praktekinnya lewat CLI. Oke, lanjut. Udah ada yang tanya lagi gak? Sampai sini. Oh iya, tadi nih berapa? 1044. 10.4 berapa? Ya, silakan. Oke. Jadi untuk router itu konfigurasinya tiap port yang keluar. Jadi di sini kan ada 2 port nih. Yang kita pakai dari router 1 ada 2 port yaitu Fast Ethernet 0/0 sama SE2/0. Jadi tiap portnya ini kita harus nambahin IP gitu kalau router. Contohnya router 2 nih, kita ada 3 kabel yang terhubung kan. Jadi itu nanti ada 3 IP yang terhubung yang harus kita masukin ke tiap portnya gitu. Kalau router gitu. Port maksimal itu tergantung tipe routernya sih. Kalau misalkan kita pakai yang ini ya, mana router misalnya ini nih 2901. Beda-beda routernya itu ada banyak sih. Oke, ntar si puting. Di sini cuma ada 2 nih. Interface-nya cuma ada 2 portnya. Jadi beda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Tapi kita juga bisa nambahin secara manual sih. Misalkan portnya kita kurang, port yang mau kita pakai di sini kan cuma 2. Kita butuh lebih banyak lagi. Misalkan sini mana ya? Misalkan kita tambahin yang ini dah. Pertama kita harus matiin dulu perangkatnya. Nah ini. Nih hijau kan, hidup. Kita klik dulu mati. Habis itu kita tambahin sini misalkan ini dah kita masukin gitu. Oke, lupa harus di on kan. Kalau udah dimasukin kita on kan lagi. Nah hijau udah on. Kita masuk ke config. Oke, masih booting. Sabar. Lama kali. Nah ini udah nambah nih. Udah ada 3 portnya. Jadi untuk banyaknya maksimal minimal buat port ini itu tergantung device-nya. Kan ada macam device. Jadi tiap device itu beda-beda. Kalau yang device yang aku pakai ini ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 port yang bisa kita pakai. Jadi dari router ini nanti ada 6 kabel yang terhubung gitu. Itu sih. Jadi untuk jumlah kabel yang bisa terhubung itu tergantung device-nya. Oke, ini berapa tadi?
1062. Oke. Ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Nah, kita kan udah nambahin IP nih di tiap-tiap perangkatnya tadi. Kita masuk ke konfigurasi routing static dulu. Sini kan udah aku tulisin nih berapa langkah-langkahnya. Jadi untuk routing static itu kita sorry. Untuk routing static itu kita buat jalurnya itu manual. Jadi di sini ada destination, subnet, kemudian next hop. Destination itu network jaringan yang dituju, kemudian subnet itu subnet mask jaringan yang dituju, kemudian next hop itu IP dari router yang akan dilewati. Jadi di sini misalkan kita mau config nih router 1 biar bisa terhubung dengan router 2. Jadi kita masukin di sini perintahnya, lupa tadi. IP route. Kemudian kita masukin networknya. Di sini kan yang di router 2, network yang kita pakai itu 192.168.2.1. Karena ini 2.1, jadi network itu IP dengan host terkecil. Host itu yang belakang ini, yang nilai yang belakang ini. Jadi untuk networknya 192.168.2.0. Jadi untuk network yang di router 2 itu 192.168.2.0. Oke. Kemudian kita masukin selanjutnya itu apa? Subnet mask. Nah, subnet masknya tadi kan kita pakai 255.255.0 ini. Selanjutnya kita masukin next hop. Nah, di sini kan di router 1 kita mau pakai router 2. Maksudnya kita mau menghubungi dengan router 2. Dari network ini misalkan kita gambarin aja ya dari PC 3 nih mau ngeping ke PC 2. Jadi alurnya kan nanti ke sini. PC 3 ngirim ke switch, kemudian switch ngirim ke router. Kemudian dari router 2 ini ngirim ke router 1. Nah, yang dilewatin pertama kali nih kan 10.10.2. Jadi next hop-nya itu 10.10.2. 10.10.10.2 ini. Oke. Nah, setelah kita masukin ini artinya router 2 ini router 1 ini sudah terhubung dengan network yang ada di router 2. Sekarang kita tambahin yang di router 3. Router 3 IP route .3.0. Nah, oke. Di sini tadi ada apa? Oke, lanjut ya. Di sini 192.168.3.0 itu network dari yang ada di ini router 3. Yang ada di router 3 karena 192.3.1 jadi networknya itu 3.0. Kemudian subnet masknya itu 255.255.0. Kemudian next hop-nya. Jadi next hop ini gimana ya kalau gampangnya itu network atau alamat IP dari router yang terdekat dengan router tersebut. Misalkan di sini kan kita router 1. IP yang terdekat dengan router 1 itu kan ini 10.10.2. Jadi next hop-nya itu ini 10.10.2. Tadi aku ada sedikit miskom penjelasan. Jadi kalau next hop itu IP terdekat dari router yang kita ingin hubungkan. Misalkan di router 1
yang terdekat dengan router 1 IP-nya itu kan ini 10.10.2. Jadi next hop-nya meskipun nanti ada 4 perangkat ya, misalkan router 2, router 3, router 4, di sini router 4, network-nya 192.168.4.0 gitu. Next hop-nya itu sama ini. Soalnya yang terdekat itu 10.10.2 gitu. Oke. Nah, di sini kita udah tambahin. Artinya router 3 sudah bisa terhubung dengan router 1. Gitu. Oke, dari sini dulu nih. Masih bingung apa? Udah aman? Gimana? Kalau nggak ada aku anggap aman ya. Oke. Lanjut ke router 2. Karena kita tadi config-nya itu di router 1, kita juga perlu config di router 2 biar bisa terhubung gitu. Karena kan yang terdaftar masih IP-nya yang 192.168.1.0 ini masih belum terdaftar gitu di router 2. Jadi kita daftarin dulu. Perintahnya sama itu IP route. Kemudian kita masukkan networknya 168.1.0. Sini karena 1.1 jadi networknya itu 1.0. Mas mau tanya Mas, Iya ya, gimana? ini kan router 2 ya, Iya, kenapa nggak pakai yang 2.0 nanti? 2.0. Iya itu Oke. kan di bawahnya itu. Oke. Kan network ini apa ya? Kita kan ingin menghubungkan PC1 dengan PC3 misalkan. PC1 di sini kan lewatnya melalui network 1.1. Jadi 1.0. Otomatis kita daftarin dulu tuh network dari router dari ini, network dari PC1. Networknya kan 192.168.1.0. Iya Mas. Ya, gitu ya. Jadi kita daftarin dulu ke router 2. Daftarinnya kita masukin networknya gitu, network dari Itu PC1 gitu. daftarinnya kedua-duanya. Maksudnya dua-duanya gimana? Itu kan nanti ke PC3 kan lewat Iya, 192.2. kalau jadi misalkan di sini kan router 1. Kita mau router 2 dah. Di sini kan router 2. Kita mau menghubungkan router 1 kemudian router 3 ini dengan apa? Dengan router 2. Jadi network yang ada di router 1 sama router 3 itu harus kita daftarin dulu di router 2 gitu. Cara daftarinnya itu kan kita masukin ini IP route, kemudian networknya, network yang ingin didaftarkan. Karena untuk secara defaultnya itu masih belum kedaftar gitu. Kita masih belum berkomunikasi kalau belum kita daftarin dulu. Jadi misalkan ini belum dikonfig nih, coba ya. Ini kan masih belum terdaftar tadi. Dari PC apa? PC1 ke PC3. Kita ping dah. Ping 192.168.2.2. Ini kan alamat IP dari PC3. Jadi kita mau ngeping dari PC1 ke PC3. Kemudian kita enter. Kalau belum dikonfigurasi seharusnya masih belum bisa terhubung. Nah, nggak bisa kan? Jadi network dari PC1 ini masih belum terdaftar di router 2 gitu. Jadi kenapa aku masukinnya 1.0? Karena network dari PC1 itu 1.0 gitu. Kalau kita mau daftarin yang kedua, ini udah otomatis kedaftar. Soalnya kan ini masih satu jalur nih. 2.0 ini kan satu jalur dengan router 2. Nah, kita mau daftarin yang di berbeda router. Sini router 1. Networknya 1.0. Kemudian di router 3, networknya 3.0. Jadi kita daftarin dulu. Itu loh maksudnya. Gimana?
Masih bingung nggak? Ya, ya, paham Mas, paham. Jadi alamat IP yang dilalui itu jangan lupa didaftarin gitu di routernya. Oke, gitu. Oke, lanjut ya. Di sini network 1.0 next hub-nya. Di sini kan next hub-nya itu alamat IP yang terdekat dengan router 2. Di sini yang terdekat dengan router 2 itu 10.10.1. Dari sini dulu nih. Paham nggak maksudku terdekat itu gimana? Tadi kan kalau kita di router 1, kita menghubungin ke router 2. Kita menghubungin dari router 1, kita menghubungin ke router 2. Jadi kita masukin next hub-nya 10.10.2. Ini jalurnya kan gini, PC3 seret, nah gini. Kalau dari PC1 berarti jalurnya gini, set. Nah, gini. Intinya dari yang alamat IP dari yang router terdekat gitu. Jadi di sini 10.10.1. Dan kita klik enter. Kita tambahin juga network yang di router 3. Kita masukin di sini kan network router 3 itu 3.0. 3.0. Oke. Kemudian next hub-nya berarti yang ada di router 3 yang terdekat di sini 20.2. Kita bani 20. Sorry. 3.0 20.2. Karena IP yang terdekat dengan router 2 di sini 20.2. Jadi kan misalkan kita dari PC6 nih, kita ping, pasti kan dari PC6 lewat switch 3, kemudian router 3. Nah, pertama kali yang dilaluin kan ini. Jadi yang terdekat itu 10.10.20.2. Ini kita klik enter gitu. Ini artinya udah kedaftar yang di network yang di router 1 sama network yang di router 3. Sekarang kita masuk ke router yang ketiga. Enable, kemudian IP route. Kita daftarin dulu yang di router 1. 192.168.0 1.0. Subnet masknya 255.2550. Kemudian next hub-nya. Sini next hub-nya itu 10.10.2.20.1. Karena yang terdekat dari router 0 itu ini 10.10.20.1. Kita masukin 10.10.20.1. Dari sini dulu, paham nggak yang aku bicarain? Memang agak sulit sih nentuin next hub ini. Aku juga dulu memang apa sih next hub ini juga bingung gitu. Tapi kalau pelan-pelan dipahamin nanti pasti ngerti lah. Intinya next hub itu alamat IP router yang terdekat dengan router yang ingin kita konfigurasi gitu. Misalkan di sini kan kita menghubungi router 1. Dari router 1 jalurnya kan PC1, switch 1, router 1, kemudian ke router 2. Nah, pas waktu mau terhubung ke router 3, di sini kan kita ada IP nih 10.10.20.1. Nah, ini jadi next hub-nya gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita tambahin Mas Fadil, ya. sebelum lanjut ini apa? Kan tadi kan ngirim file itu apa? Dot. Iya, yang di grup itu ya. Kenapa Iya, nggak nah bisa itu dibuka? kalau di WA aku nggak bisa ke download gitu. Boleh ini nggak apa kayak melalui Google Drive gitu? Oh, nggak bisa ya. Iya. Sorry, bentar ya.
Itu udah aku kirim di bentuk RAR. Kira-kira bisa nggak kalau dibentuk itu, di RAR, dikompres? Bisa Mas. Nanti bisa ini kayak kompres ke zip dulu gitu. Kalau di laptopku nggak bisa langsung RAR gitu. Oh, tapi udah bisa kan ya berarti? Udah bisa ke-download. Oke. Aku lanjut ya. Di sini di router 3 kita udah tambahin network di router 1.0. Misalnya kita tambahin yang ada di router 2 di IP route 192.168.2.0. Terus next hop-nya sama. Sini yang karena yang terdekat dengan router 0 itu 10 10 20 10.10.20.1. Oke. Nah, artinya kalau kita udah tambahin network ke masing-masing router, setiap PC yang ada di router ini pasti sudah bisa berkomunikasi gitu. Belum itu kita cek dulu udah masuk nggak nih konfigurasi kita. Kita ketik show IP route, biasa IP route gitu. Nah, kita klik enter. Sini kan kita pakai mode yang statik. Nah, statik itu tandanya S. Sini kita cek yang S. Oh, udah masuk nih 192.168.1.0. Di sini udah masuk. Kemudian karena kita di router 3 ya. Kemudian yang ini 2.0. Udah masuk juga nih S. Kita konfigurasinya tadi statik. Kemudian 3.0 ini otomatis C, karena kita gak usah tambahin, jadi itu udah otomatis terconnected gitu. Jadi yang kita tambahin tadi kan ada 2 tuh. Itu kodenya berubah jadi S. S itu tandanya statik. Oke. Jadi ini udah terkonfigurasi gitu artinya. Kita cek juga di router 2. Kemudian SA so IP route. Nah, sini udah masuk juga tuh yang S 1.0. Oke, 1.0 udah masuk via S itu apa? S statik. Oke, kemudian 30 juga udah masuk nih S. Kemudian 20 yang dari router 2 sendiri itu udah otomatis terconnected, tandanya C. Tuh. Di router 1 kita cek juga IP route. Nah, ini udah 2.0 udah masuk 2.0. Kemudian 3.0 juga udah masuk. Oke, jadi untuk konfigurasi routing statik kita udah selesai. Itu tandanya. Kita cek ini. Jadi tiap router kita cek. Nah, network dari masing-masing router yang terhubung itu udah masuk enggak? Tuh. Kalau udah masuk sih berarti otomatis sudah terhubung. Nah, sekarang kita coba ngeping. Tadi kan kita ngeping ke 2.2 itu masih request timeout. Kita coba ping lagi. Nah, bisa kan di sini. Nah, di sini artinya udah bisa tuh. Jadi PC 1 sudah bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di router 2. Kemudian kita coba lagi, kita ping dengan PC yang ada di router 3. Misalkan PC 6. 92.168.3.3. Udah bisa ya. Kalau awal-awal emang request timeout, tapi untuk nentuin selanjutnya itu kan ini. Jadi udah bisa berkomunikasi antar PC. Oke. Dari sini dulu kita udah routing statik, berarti udah berhasil.
dari teman-teman masih bingung apa udah aman nih? Pasti masih bingung nih, soalnya routing statik itu emang agak sulit sih. Aku dulu waktu di zamanku dulu routing statik itu diajarin di akhir semester, di apa? Mau mendekati UAS itu loh. Waktu mendekati UAS itu baru diajarin routing statik, tapi karena ngikutin materi yang ada di NetAkad tuh kan sekarang udah masuk ke routing statik. Jadi mau nggak mau kita juga harus beradaptasi gitu. Gimana? Udah aman ya? Oke. Kalau gitu kita masuk ke router RIP. Nah, ini lebih mudah nih. Kalau router RIP ini lebih mudah. Karena kita aktifkan dulu yang konfigurasi sebelumnya. Oh, no IP route. Ini kan kita udah no IP route 192.168.1 yang di router 1 itu 2.0, sorry. Nah, jadi untuk menghilangkan apa? Misalkan kalian salah tuh masukin IP sama next hub-nya. Perintahnya kita tambahin no aja di depannya sendiri itu. Kita tambahin no. Kemudian IP route yang ingin kita hapus. Itu. Ini 20 kita hapus, 230 juga kita hapus. Oke. Dan kita cek bisa IP route. Nah, udah hilang nih. Yang SS tadi udah hilang. Karena mau apa? Memang mau kita hapus. Kita mau konfigurasi pakai yang RIP. Jadi untuk konfigurasi itu nggak bisa digabung. Kalau kita pakai statik, ya semua harus statik. Kalau kita pakai yang dinamik, di sini kan dinamik tuh contohnya kita pakai RIP kan. Kalau semuanya pakai RIP, ya harus pakai RIP gitu. Jadi nggak bisa digabung. Masuk ke konfigurasi terminal. Ini hapus. Error, kemudian kita hapus 0 sama 10. 10 itu 10. Hapus hapus, udah hilang. Oke, kita hapus juga yang di router 3. Dua nol yang 10. Hapus exit IP route. Oke, kita masuk ke router RIP. Ini lebih mudah nih. Angkanya sama. Pertama kita masuk ke konfigurasi terminal. Itu kita masukin nih perintahnya. Router RIP. Nih, enter. Udah masuk ke konfigurasi router RIP. Terus kita masukin versinya. Di sini router RIP itu ada 2 versi. Versi yang pertama sama versi yang kedua. Sini karena kita mau pakai versi yang terbaru nih. Versi terbaru itu versi yang kedua. Kita masukin versi yang kedua. Bebas sebenarnya kalau mau pakai versi 1, versi 2 itu juga bebas. Tapi memang masih harus memperhatikan perangkatnya dulu. Perangkatnya itu support nggak ke versi 2 gitu. Karena ini support, kita pakai versi 2. Oke. Kalau untuk ngecek support atau enggaknya aku nggak tahu ya. Jadi nggak bisa ngecek gitu. Tapi kalau mau baca di Cisco-nya sendiri, sebenarnya kayaknya ada sih.
yang support ke version 1 atau version 2 gitu. Kayaknya ada daftar-daftar perangkatnya gitu. Kalian bisa cari sendiri. Oke, lanjut. Ini version 2. Oke. Lanjut nah, ini network. Kita ketikkan network. Kemudian kita masukkan network yang terhubung dengan router. Sini network yang terhubung dengan router 1 itu kan ada 2. Yang pertama itu 10.10.10.1. Sini karena 1, jadi networknya itu berarti 0. Gitu. Dan subnet masnya 255.255.0. Oke, bentar. Kenapa ya? Apa cuma network 10.10.10.0? Oke. Jadi nggak usah subnet masnya ya, sorry. Kemudian selanjutnya network yang kedua. Sini yang terhubung dengan router 1 itu 10.10.1 sama ini 1.1. Berarti 192.168.1.0. Ya, ini aja router RIP. Berarti ini kita udah masukin router RIP, konfigurasi router RIP-nya. Kemudian kita masukin perintah tambahan. Di sini ada no auto summary. Ini tujuannya untuk apa? Jadi ini perintah no auto summary ini tujuannya untuk mematikan fitur auto summary dari Cisco-nya. Supaya tidak biar lebih efisien gitu. Karena kalau kita aktifkan auto summary-nya biasanya itu perangkat itu lebih banyak lalu lintas paket datanya itu lebih banyak, jadi kurang efisien. Jadi lebih baik kita matikan no auto summary gitu. Oke. Kemudian kita masukkan passive interface. Interface itu apa? Jadi passive interface itu interface atau port. Jadi kalau aku bilang port atau interface itu sama ya. Jadi port atau interface itu istilahnya sama. Passive interface itu berarti interface yang tidak berpartisipasi pertukaran data antar routing. Gitu. Jadi kan di sini yang bertukar data antar routing itu SE20, SE20 gitu kan, SE30. Jadi yang FA0/0 ini tidak ikut berpartisipasi komunikasi antar routing. Jadi kita masukin ke passive interface supaya lebih efisien gitu. Passive interface FA0/0. Di sini karena FA0/0 tidak terhubung dengan router yang lainnya gitu. Jadi tidak ikut berperan dia. FA0/0 tidak ikut berperan komunikasi antar routing. Kita masukkan passive interface. Oke, ini. Nah, untuk konfigurasi router RIP sudah gini. Dari sini dulu nih. Masih bingung apa udah aman nih? Gimana? Kalau udah aman, aku lanjut ya. Masuk ke router yang kedua. Sama, kita masuk ke konfigurasi terminal terlebih dahulu. Terus masuk ke router RIP. Masukkan versinya, version 2. Dan networknya. Network. Sini network yang terhubung di router 2 itu ada 3. Ada 3. Jadi kita masukin satu-satu. Yang pertama nih 10.10.10.0. Jadi karena 10.10.10.2, jadi networknya itu berarti titik 0. Kemudian kita masukin lagi network yang lainnya. 10.10.10.0.
20.0 di sini. 10.10.20.1. Jadi networknya itu titik 0. Oke. Ke network yang ketiga. Ini 192.168.2.1. Sorry, titik 0. Jadi networknya itu pakai titik 0. Sini 192.168.2.0. Oke. Oke, udah. Nih berarti udah kita masukin 3 network yang terhubung ke router 2. Dan langkah selanjutnya yaitu perintah ini no auto summary dan passive interface-nya sama ya. Passive interface-nya di sini FA 0/0 karena tidak ikut berpartisipasi komunikasi antar routing. Ya, di router 2 kita udah konfigurasi, masuk ke router 3. Ya, konfigurasi terminal. Terus kita masukin router RIP version 2 dan network yang terhubung di sini ada 10.10.20.0 ya. 10.10.20.0. Oke. Masukin juga 192.168.3.0. Oke. Udah cuma ada 2 network yang terhubung di router 3. Kita masukin lanjutnya to no auto summary dan passive interface-nya. Passive interface itu FA 0/0. Udah. Ini tandanya kita udah konfigurasi RIP. Kemudian kita cek. Sekarang ngecek di SH IP router. Oke. Ini kita lihat kodenya R. Oh, R ini RIP. Biar kita cek nih. Ini ada nih R. Yang terhubung di router 3 itu ada 1.0. Sini 1.0 berarti dari router 1. Ini udah terhubung berarti. Kemudian kita cek di selanjutnya itu router 2 nih. 2.0. Oke, udah terdaftar. Oke. Berarti udah selesai nih konfigurasi RIP-nya. Buat mastiin kita cek di router lainnya juga. So IP route ada 2. Oke. 1.0 sama 3.0. Oke, udah aman. Di router 2 udah aman. Kita cek lagi di router 3. So IP route. Kita masuk nih 2.0 sama 3.0. Artinya kita udah konfigurasi RIP. Udah masuk nih konfigurasinya. RIP-nya udah berhasil. Kita coba ping. Ini ping kita juga bisa dari sini lewat pesan nih. PC2 ke PC5. Kalau awal-awal biasanya violet. Nah, yang kedua nih berhasil. PC5. Nah, successful gitu. Tapi biar lebih apa ya? Biar lebih enak itu enggak ngulang-ngulang 2 kali. Langsung aja di command prompt-nya. Di sini PC2 mau ke PC3. 192.168.2.2. Oke. Udah berhasil ya. Berarti ini udah berhasil konfigurasi RIP-nya. Oke. Dari sini mana teman-teman? Bingung nggak? Apa udah aman? Kalau masih bingung boleh ditanyain. Yang bingung di mana?
Silahkan. Gimana? Udah aman kah? Apa masih bingung? Mumpung gimana? Mumpung di sini masih bisa gitu. Mumpung lagi kelas gitu kan. Kalau tanya-tanya itu jadi enak langsung dijawab. Kalau via chat tuh kadang kan dari kita tuh ada kesibukan lain gitu. Jadi agak slow respon atau gimana gitu. Aku mau tanya Mas Fadil. Oke, gimana? Ini kan Jarkom ini ada proyeknya nggak? Nggak ada ya? Apa ada? Kalau tahun kemarin itu nggak ada sih proyek untuk Jarkom. Kalau UAS pasti ada kah atau gimana? Kalau UAS ya ada pastinya dari TM. Kalau dari praktikum nggak ada sih kayaknya. Nggak tahu juga kan kita ngikut kontrak kuliah yang sekarang gitu. Di kontrak kuliah ada proyekan nggak yang di tatap muka? Kalau tahun kemarin tuh nggak ada soalnya. Ya nanti aku lihat lagi. Ini Mas, kalau misalkan mendekati misalkan ya ada yang kurang paham itu, kalau kayak tanya langsung itu boleh nggak kira-kira? Pas Maksudnya lagi gimana? bisa Mas Fadil. Gimana? Ini nanyanya apa cuma via chat gitu tak Mas? Kalau misalkan langsung gitu boleh nggak nanya langsung? Nah, nanya langsung kalau ketemu gitu ya. Iya, di luar kelas. Oh ya boleh aja. Kalau ketemu boleh. Kalau labnya ada kalau dari lab ada yang di lab Jarkom, kalian bisa langsung ke sana. Ada orangnya nggak? Kalau ada orangnya langsung masuk aja nggak apa-apa. Kalian tanya materi di situ pasti dibantu kok. Oke Mas, terima kasih Mas. Kalau untuk lab Jarkom yang baru itu di lab Basda yang dulu. Kalian tahu lab Basda nggak? Lab. Oh itu yang pindah ya Mas ya? Iya Biar pindah. Di dekat kantin itu loh, kantin Barokah, aku lupa namanya. iya Ya, yang lantai 2 itu ya. ya di situ. Oke Mas, oke siap-siap. Oke, gimana guys? Udah aman kah? Kalau udah aman, aku kembaliin ke Kak Vita sih. Oke, mungkin untuk sementara segitu dulu untuk kelas pada malam hari ini. Oh ya bentar, untuk absennya masih aku carikan link dulu. Aku buatin formnya dulu. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke grup atau ke Mas Fadil. Terus, terima kasih udah ikutin kelas pada malam hari ini. Tunggu link absensi dulu ya guys. Bentar guys.
Ya, sama tadi yang menjawab di kelas bisa kirim link di ruang chat sekarang juga. Terima kasih udah menghadiri kelas pada malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah absen bisa langsung leave ya. Terima kasih.